Tes, tes. Apakah suaraku terdengar? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang kembali di kelas tambahan matematika atau kelas tambahan yang kelima. Kenalin lagi, aku Riki dari Matematika ITB. Aku mau sebelum itu aku mau minta teman-teman dong kalau yang belum join diajak teman-temannya buat join dulu biar rame karena pasti materi yang dibawain sama Kak Arfa pasti berguna banget. Ya nggak, Pak? Oke, baiklah. Sebelum kita mulai, langsung aja kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, langsung aja kita panggilin tutor kita, yaitu Kak Arif Fakri atau Kak Arfa dari Matematika ITB, yang akan membahas tentang aljabar dasar. Pada Kak Arfa dipersilakan. Oke, halo semuanya, selamat sore ya. Jadi kita coba untuk melanjut pertemuan kita di kemarin hari dan mungkin jadi section terakhir juga ya untuk pembelajaran tentang aljabar dasar. Dan bakal banyak fokusnya teman-teman. Pembelajaran hari ini tuh ngebahas tentang bagian ketiga atau mungkin kita sebut dengan persamaan kuadrat. Mungkin kita kembali coba untuk ini ya teman-teman. Apa namanya? Nge-review sedikit bahwasanya kalau misalkan kita punya suatu bentuk umum AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Di sini bentuk umum tersebut menjamin bahwasanya kita mendapatkan paling banyak dua buah solusi kayak gitu ya. Akan ditemukan paling banyak gitu ya, atau mungkin maksimal maksimal dua buah solusi. Dan kalau kayak gitu atau mungkin dengan demikian kita bisa dapatkan bahwasanya bisa jadi kita nggak punya solusi sama sekali gitu ya, atau bahkan apa namanya cuma punya satu solusi kembar. Dan mari kita coba lihat kelakuan daripada si persamaan kuadrat ini dalam suatu grafik terlebih dahulu kayak gitu ya. Sebelum kita mungkin mulai melihat atau mungkin meninjau latihan-latihan soal yang ada di LST kayak gitu ya. Coba tuliskan terlebih dahulu di sini peninjauan dalam grafik. Jadi teman-teman, suatu apa namanya? Suatu persamaan kuadrat tentu saja akan berbentuk paling umumnya itu seperti ini ya, semuanya. Dan bentuk ini tuh adalah bentuk eh, ya bentuk yang paling normal dari suatu persamaan kuadrat. Hanya saja bentuk ini akan bergerak sesuai sesuai dengan nilai yang kita tetapkan di bentuk apa namanya? Bentuk dasarnya yang mana menyatakan suatu posisi dalam suatu bidang kartesius kayak gitu ya, atau mungkin bidang kartesian. Aku coba untuk gambarkan terlebih dahulu. Ini kok jadi miring ya? Miring ya? Sabar. Oke, kemudian saya aku punya ini. Nah, seperti ini ya. Jadi katakan saya aku punya X, sumbu X dan juga sumbu Y, serta punya bentuk umum daripada suatu persamaan kuadrat, kayak gitu. Yang mana bentuknya melengkung seperti itu ya, teman-teman. Mau coba copy dan juga paste, kurang lebih. Jadi kalau misalkan kita punya bentuk umum yang seperti ini, kemudian kalau misalkan saya tinjau, ternyata posisinya dalam suatu, apa namanya, dalam suatu, wait, aku coba pinin dulu ya. Dalam suatu kartesius itu bentuknya seperti ini, ya di sini kita bisa lihat ya, bahwasanya dia itu
nggak mendapatkan hasil. Kan di sini kalau misalkan kita perhatikan, ini ada titik nol kita gitu. Dan ini adalah mungkin satu, dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya. Dan kita bisa melihat bahwasanya tidak ada garis apapun yang melewati status Y sama dengan nol di sini. Akibatnya bisa kita katakan persamaan kuadrat kita, AX kuadrat tambah BX tambah C kita, itu tidak mungkin akan mendapatkan angka nol. Secara grafik bisa kita nyatakan seperti itu ya teman-teman. Dan kalau misalkan si grafiknya itu menyentuh satu garis saja gitu ya, di garis Y sama dengan nol, maka kita bisa katakan bahwasanya AX kuadrat tambah BX tambah C kita sama dengan nol, tapi memiliki suatu solusi yang tunggal atau solusi yang sama gitu ya, baik dari X1-nya maupun X2-nya. Karena ya dia cuma berpotongan di satu titik saja di garis Y sama dengan nol. Sedangkan di gambar yang sebelah kiri dia nggak berpotongan di titik manapun. Jadi kita bisa katakan AX kuadrat tambah BX tambah C-nya tidak sama dengan nol. Nah, sebenarnya peninjauan dalam grafik ini bisa kita lihat daripada sifat dari bentuk persamaan kuadratnya. Kalau misalkan kita dapatkan nilai daripada diskriminannya gitu ya. Jadi kita coba untuk katakan saja diskriminan gitu ya. Diskriminan itu nilainya adalah A kuadrat, kok aduh, A kuadrat sih. B kuadrat min 4AC ya. Kalau misalkan dia itu tidak sama dengan nol atau nggak punya solusi gitu ya, maka B kuadrat min 4AC-nya haruslah kurang dari sama dengan nol. Sedangkan kalau misalkan solusinya tunggal, maka kita bisa katakan maksudnya B kuadrat dikurang 4AC-nya haruslah sama dengan nol kayak gitu ya. Dan inilah yang kita sebut sebagai sensitivitas daripada suatu diskriminan. Jadi kalau misalkan kita punya diskriminannya negatif, maka kita bisa katakan bahwasanya si persamaan kita atau si persamaan kuadrat kita tidak punya solusi. Tidak punya. Walaupun sudah ada ya solusinya ya, cuma solusinya bilangan kompleks jadi tidak bisa kita katakan terlebih dahulu tidak punya solusi kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan diskriminasi sama dengan nol, kita bisa katakan memiliki solusi tunggal. Tapi kalau misalkan kita punya suatu bentuk persamaan kuadrat, katakan saja mungkin saya coba copy dulu terlebih dahulu. Copy. Di sini kali ya. Coba hapus. Nah, hapus. Nah, kalau misalkan aku punya persamaan kuadrat kayak gini, oke kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Dan dia berpotongan di dua titik, yang mana titik ini adalah suatu solusinya. Jadi pokoknya yang berpotongan dengan garis Y sama dengan nol itu adalah suatu solusi ya teman-teman. Jadi dia memiliki sebuah solusi, maka sebenarnya dari persamaan kita AX kuadrat tambah BX tambah C, dia akan menyentuh nol gitu ya, atau disama dengan angka nol, dan akan eh, punya dua solusi yang berbeda. Memiliki dua solusi yang berbeda. Beda. Dan syaratnya adalah diskriminannya atau mungkin kita katakan B kuadrat min 4AC-nya lebih besar daripada angka nol. Jadi secara kelakuan daripada suatu persamaan kuadrat bisa kita nyatakan dengan cara yang demikian ya teman-teman. Coba aku lengkapi dulu. Dan sebenarnya ada orientasi juga nih dari suatu persamaan kuadrat. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa melihat bahwasanya persamaan kuadrat kita bentuknya seperti ini, maka kita katakan bahwasanya eh, koefisien utamanya bernilai positif. Maksudnya apa tuh? Koefisien utamanya bernilai positif. Jadi berarti kita bisa katakan bahwasanya AX kuadrat tambah BX ditambahkan dengan C sama dengan nol. Nah, si A-nya ini bernilai positif. Tapi kalau misalkan gambar daripada persamaan kuadrat kita cemberut seperti ini, maka kita bisa katakan koefisien utamanya negatif. Bernilai negatif. Kembali lagi koefisien utamanya itu berarti si A-nya kayak gitu ya. Itu
AX kuadrat tambah BX ditambahkan dengan C sama dengan 0. Dan si A-nya itu bernilai negatif, kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu contohnya seperti apa sih sebenarnya koefisien yang bernilai positif dan negatif? Misalkan saja 2x kuadrat ditambahkan dengan 3x min 1 kayak gitu. Nah, kalau misalkan seperti ini, dia itu pasti bentuknya tersenyum gitu ya kalau misalkan kita perhatikan. Tapi kalau misalkan kita punya bentuk persamaan kuadrat minus 3x kuadrat tambah 5x min 1 sama dengan 0. Nah, ini nantinya bakal berbentuk cemberut gitu ya, sesuai dengan grafik yang ada pada layar teman-teman kayak gitu. Dan perbedaan ini pun menunjukkan perbedaan yang signifikan gitu terhadap mungkin karakteristik daripada grafik yang kita miliki. Misalkan saja nih, aku punya suatu grafik yang ada di sini gitu ya. Maka di sini kan aku bisa katakan bahwasanya ini adalah suatu nilai minimum dari suatu apa namanya? Suatu persamaan kuadrat kayak gitu. Sedangkan yang ini bernilai maksimum. Jadi kalau misalkan kita punya koefisien utamanya ada suatu bilangan positif, maka kita bisa katakan terdapat nilai minimum fungsi gitu ya yang dapat kita cari. Terdapat nilai minimum. Sedangkan kalau misalkan koefisien utamanya bernilai negatif, maka kita katakan terdapat nilai maksimum. Kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami nggak kira-kira teman-teman? Mungkin kalau sampai sini boleh di reaction dulu, kira-kira apakah bisa dipahami atau tidak? Boleh kasih jempol ya. Aduh, aku jadi ngerasa agak oleng dikit sebenarnya. Oke, thank you Lauza. Yang lain? Oke, thank you ya Rahmat. Teman-teman yang lain aman nggak? Hari ini juga oke. Oke, sip. Thank you ya semuanya. Mungkin kita coba lagi ya, apa namanya, ngelihat sebenarnya kenapa sih kita bisa ada katakan hal yang demikian gitu ya dalam suatu bentuk, apa namanya, dalam suatu bentuk grafik, syarat-syarat yang seperti itu. Misal kayak kenapa sih diskriminannya harus sama dengan nol, kenapa sih diskriminannya harus negatif, kenapa diskriminannya harus positif, kayak gitu. Jadi mari kita lihat secara sama-sama terlebih dahulu bahwasanya kita coba lihat bentuk umum daripada pertemuan kuadrat, yaitu bentuk, wait, kok jadi agak aneh gitu ya. Bentuk umum persamaan kuadrat. Jelas saja kita akan punya AX kuadrat ditambahkan dengan BX ditambahkan dengan C sama dengan 0. Dan sekarang pasti karena dia persamaan kuadrat, A kita nggak boleh sama dengan 0 dong. Karena kalau misalkan A kita sama dengan 0 berarti bukan persamaan kuadrat gitu ya. Si X kuadratnya bakal hilang kalau A nya sama dengan 0. Nah sekarang kita coba untuk ngebagi kedua ruas dengan angka A. Kita akan dapatkan X kuadrat ditambahkan dengan B per A, X ditambahkan dengan C per A sama dengan 0. Jadi kedua ruas kita bagikan dengan angka A gitu ya. 0 dibagi A tetap 0 gitu kan. Kemudian di sini kita coba untuk pindahkan si C plus A-nya ke ruas kanan. Kita akan dapat X kuadrat tambah B per A. X itu sama dengan minus C per A. Tujuannya apa? Sederhana. Karena di sini saya pengen untuk mengumpulkan variabel-variabel X-nya saja. Dan kita akan dapatkan eh, bentuk yang seperti ini gitu ya di baris yang ketiga. Tapi bentuk ini tuh tidak bisa kita lakukan manipulasi karena belum merupakan bentuk kuadrat sempurna gitu ya. Apalagi tuh kuadrat sempurna? Baik, aku coba untuk perbagus dulu ya tulisannya. Belum kuadrat sempurna. Maksud dari belum kuadrat sempurna adalah bentuk daripada yang ruas kiri itu X kuadrat tambah B per A dikalikan dengan X itu belumlah mirip dengan bentuk yang seperti ini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pernah ketahui A plus B dikuadratkan sama dengan A kuadrat tambah 2AB ditambahkan dengan B kuadrat. Nah bentuk mereka berdua itu tidaklah mirip. Makanya kita coba untuk miripkan terlebih dahulu kayak gitu ya. Dengan cara mengambil A-nya jelas sama dengan X.
Kemudian di sini nanti teman-teman bisa coba ini akan overlap ya sebenarnya ya. Mungkin jangan A plus B deh. Kita coba ambil, katakan saja mungkin apa ya? P plus Q kali ya. P plus Q sama dengan P kuadrat tambah 2PQ ditambahkan dengan Q kuadrat. Dan kita pengen supaya bentuk yang di ruas kiri itu mirip dengan bentuk kuadrat sempurna kayak gitu ya. Kita bisa ambil teman-teman, P-nya sama dengan X, jadi udah benar gitu ya. Kita punya P kuadrat. Kemudian kita pengen supaya kita akan dapat nilai Q. Dan kalau misalkan teman-teman jeli, Q kita adalah B per 2A. Jadi kalau misalkan kita lihat nih, 2PQ kan adalah 2 kali X dikalikan dengan B per 2A. Berarti sama dengan B per A kali X gitu ya. Dan sesuai dengan yang kita punya di sana. Akibatnya kita harus tambahkan dengan Q kuadrat gitu ya. Biar jadi bilangan kuadrat sempurna. Sehingga kita akan dapatkan X kuadrat tambah B per A. X ditambahkan dengan bilangan kuadrat sempurna Q kuadrat B per 2A dikuadratin sama dengan min C per A ditambahkan dengan B per 2A dikuadratin. Karena kalau misalkan kita jumlahkan di ruas kiri dengan suatu bilangan, ruas kanannya pun harus kita jumlahkan gitu ya dengan bilangan yang lain. Oke, kita dapat yang seperti ini kurang lebih. Berarti karena bentuk yang ruas kiri ini sudah sesuai dengan kuadrat sempurna, kita bisa coba bawa dia ke dalam bentuk P ditambahkan dengan Q dikuadratkan. Berarti ini menjadi X ditambahkan dengan B per 2A dikuadratkan. Yang ini jadi apa ya? Mungkin kita cek minus C per A ditambahkan dengan B kuadrat per 4A. Yang ini biar jadi 4A juga jadi 4C 4A. Dan sederhanakan. B kuadrat min 4C per 4A. Oke, dan kita coba untuk eh, akarkan terlebih dahulu gitu ya. Untuk mendapatkan nilai X-nya saja. Di sini kita akan dapat X ditambah B per 2A sama dengan akar daripada B kuadrat min 4C. Benar nggak ya? Sabar. Oke, ada yang keliru kayak gitu. Wait. Oh, di sini 4A kuadrat ya. Berarti di sini harusnya, wait, kita coba pelan-pelan terlebih dahulu. Kan tadi di sini awalnya kita punya minus C per A ditambahkan dengan B kuadrat per 4A kuadrat. Nah, supaya bentuk C per A-nya itu jadi 4A kuadrat, berarti kita harus kalikan dengan 4, kemudian dikalikan dengan A. Jadi, oke, 4AC gitu ya. Kita akan dapatkan hasilnya di sini. B kuadrat dikurangkan dengan 4AC per 4A kuadrat. Dan kalau misalkan kita akarkan menjadi akar daripada B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat diakarkan jadi 2 ya. 2A. Kayak gitu. Dan akibatnya kita akan dapatkan X kita jadi minus B per 2A ditambah, kan plus minus ya, plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini yang sebenarnya menjadi alasan kenapa sih kalau misalkan diskriminannya nol, diskriminannya negatif, ataupun diskriminannya positif, dia itu punya satu, dua, atau bahkan tidak ada solusi kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, jika B kuadrat dikurang 4AC-nya itu negatif, maka akarnya itu jadi tidak valid ya teman-teman. Atau ya tidak punya solusi kayak gitu. Makanya kenapa sih diskriminannya negatif itu pasti tidak punya solusi. Sedangkan kalau misalkan diskriminannya bernilai nol, ya berarti nilai X itu cuma sama dengan min B per 2A saja gitu ya. Jadi ya cuma ada satu nilai saja kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan diskriminan kita bernilai positif, ya maka ada dua nilai, yaitu X sama dengan minus B per 2A plus daripada bentuk diskriminan per 2A, atau dikurangkan dengan D per 2A kayak gitu. Jadi ya itu alasannya gitu ya, dari gambar yang kita sudah dapatkan di bagian atas. Dan perlu diingat lagi gitu ya, eh, mungkin kalau misalkan salah satu tools cara yang paling ampuh untuk mencari solusi-solusi persamaan kuadrat, teman-teman harus ingat juga nih teorema Vieta yang kemarin kita sempat bahas kayak gitu ya. Hmm, itu apa sih teorema Vietanya? Wait, jika
AX kuadrat ditambahkan dengan BX ditambahkan dengan C sama dengan 0 memiliki solusi X1 dan X2, maka kita akan dapatkan bahwasanya kita akan dapatkan X1 tambah X2-nya sama dengan min B per A dan juga X1 kali X2-nya sama dengan C per A. Oke, kurang lebih seperti itu terlebih dahulu. Nah, sekarang 30 menit selanjutnya kita akan coba untuk bahas soal gitu ya. Kira-kira bisa dipahami nggak teman-teman? Yang penjelasan kenapa sih harus B kuadrat min 4AC-nya kalau misalkan sama dengan 0 cuma satu solusi dan juga sebagainya. Aman? Oke, dianggap aman ya teman-teman. Ya mungkin sekarang kita coba untuk ke latihan soal. Teman-teman boleh lihat juga ya di device masing-masing bentuk-bentuk soal yang mungkin sudah diupload di Google Classroom gitu ya. Kita mungkin coba dari LST bagian 1. Jadi ini semuanya LST bagian 3. Jadi saya nggak perlu untuk tulisan gitu ya. Ini LST bagian apa kayak gitu untuk menjawab latihan soal terstruktur. Coba ambilnya fokus di bagian 3 saja gitu ya. Coba mulai dari nomor 1 terlebih dahulu. Di sini, di nomor 1, teman-teman disuruh untuk menentukan banyaknya solusi positif dari persamaan X kuadrat dikurangkan dengan 5X ditambahkan dengan 6 sama dengan 0. Kayak gitu ya. Nah, oke. Mungkin di sini sebenarnya teman-teman punya kebebasan gitu ya untuk menggunakan cara manapun. Cuma sekarang mari kita menggunakan teorema Vieta terlebih dahulu. Dari teorema Vieta, biar teman-teman terbiasa kali ya, diperoleh X1 tambah X2-nya sama dengan minus daripada minus 5 per 1 atau sama dengan 5. X1 kali X2-nya sama dengan 6. Nah, berarti kita harus nyari nih dua bilangan. Kalau misalkan saling dijumlahkan sama dengan 5. Dan juga kalau misalkan saling dikalikan sama dengan 6. Ya kan kita akan dapat bilangan tersebut adalah X1-nya sama dengan 2. Dan juga X3-nya sama dengan 2. X2-nya sama dengan 3. Yang mana sebenarnya X1 dan X2 kan adalah solusi daripada yang kita inginkan gitu ya. Sehingga bisa kita katakan banyaknya solusi bilangan bulat, banyaknya solusi positifnya adalah 2 gitu ya. Ya adalah X1 dan X2 itu sendiri gitu. Karena nggak ada solusi negatif yang kita dapatkan dari analisis Vieta yang kita peroleh. Oke, aman ya harusnya ya di sini. Oke, kalau misalkan ada yang pengen ditanyakan, teman-teman silakan langsung ditanyakan saja ya. Yang nomor 2, kita coba lanjut ya ke nomor 2. Perhatikan bahwa nilai koefisien ABC ditentukan dari persamaan 2x kuadrat min 4x tambah C 7. Oke, ini sebenarnya teman-teman dikasih tahu bahwasanya bentuk umum daripada persamaan kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx ditambahkan dengan c sama dengan 0. Kemudian kita punya 2x kuadrat minus 4x ditambahkan dengan 7 sama dengan 0. Nah, ini artinya ya bisa kita kesimpulkan gitu ya bahwasanya nilai a kita sama dengan 2, b kita sama dengan minus 4, dan nilai c kita sama dengan 7. Kayak gitu. Sehingga ya kita bisa cari ya nilai daripada a plus b plus c-nya. A plus B plus C sama dengan 2 tambah minus 4 ditambahkan dengan 7. Itu sama dengan 5. Seperti itu. Jadi ya mudah ya sebenarnya untuk dua nomor pertama. Dan sepertinya nomor ketiga pun eh, mudah juga kayak gitu. Perlu diingat lagi kita bisa menggunakan teorema Vieta di sana. Kita punya X kuadrat
dikurangkan dengan 7x ditambahkan dengan 10 sama dengan 0. Kemudian dari teorema Vieta diperoleh X1 tambah X2 itu sama dengan min B per A gitu ya. Atau min daripada minus 7 per 1. Berarti sama dengan 7. Karena kan sebenarnya kalau misalkan kita lihat, ini tuh mirip banget dengan, ini kok jadi ini? AX kuadrat tambah BX ditambahkan dengan C. Jadi kayak, oke, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 7. Kalau misalkan teman-teman bingung. Oke, mungkin 3 nomor ini ada yang pengen ditanyakan dulu nggak teman-teman? Atau mungkin didiskusikan? Aman nggak? Aman ya? Maksudnya aku nggak ngasih soal yang susah ya untuk bagian 3 ini. Nggak tahu kalau misalkan di bawahnya. Oke, nomor 4. Kita coba lihat nomor 4. Nomor 4 kita punya persamaan X kuadrat minus 16 sama dengan 0. Nah, mungkin di sini teman-teman boleh banget untuk menggunakan teorema Vieta lagi. Dari teorema Vieta, diperolehnya apa? Nah, di sini kalau misalkan kita lihat ekspansikan bentuk yang kita miliki di sini, ini kan sebenarnya adalah X kuadrat ditambahkan dengan 0 kali X dikurangkan dengan 16 sama dengan 0 gitu ya. Berarti sebenarnya dari teorema Vietanya akan diperoleh X1 tambah X2-nya sama dengan 0, X1 kali X2-nya sama dengan minus 16. Yang mana artinya kita akan dapatkan X1-nya sama dengan negatif daripada X2. Kemudian kita bisa cek di sini, berarti X1 sama dengan negatif X2, berarti minus X2 kali X2 sama dengan minus 16, X minus X2 kuadrat sama dengan minus 16, X2 kuadrat sama dengan 4. 16 gitu ya, kok jadi 4. Ya, pada dasarnya nanti teman-teman bisa dapat X2-nya sama dengan 4 gitu ya. Oke, karena X2-nya sama dengan 4, maka X1-nya sama dengan minus daripada X2 atau sama dengan minus 4. Sehingga banyaknya akar positifnya adalah satu saja gitu ya. Cuma punya satu, apa namanya? Cuma punya satu solusi positif saja, yaitu X2 sama dengan 4 saja kayak gitu. Karena ya min 1 nggak positif, minus 4 nggak positif ya, berarti cuma ada satu ya solusi positif yang kita bisa dapatkan dari nomor 4. Oke, masih ini ya, masih sederhana ya. Oke, kemudian kalau misalkan apa nih nggak ada pertanyaan, kita coba lanjut terus ya teman-teman sampai nomor 10 kurang lebih. Oke. Kita sekarang udah ke nomor 5 teman-teman. Di nomor 5, tentukan hasil kali solusi atau mungkin tentukan X1 dan kali X2 dari persamaan X kuadrat minus 7X ditambahkan dengan 10 sama dengan, salah. Aku lihatnya nomor 3 lagi. Wait. Ini sama dari persamaan 3X kuadrat tambah 5X minus 12 sama dengan 0. Ya, kita bisa pandang ini kan adalah AX kuadrat tambah BX ditambahkan dengan C gitu ya. Sehingga dari teorema Vieta diperoleh apa? Diperoleh X1 kali X2-nya sama dengan C per A, yaitu sama dengan minus daripada 12 dibagi dengan 3. Berarti jadinya minus 4 gitu ya. Oke, mungkin masih bisa dipahami ya. Jadi, ternyata 1 sampai 4, 1 sampai 5 malah banyaknya kita gunain teorema Vieta ya. Pertemuan kita kemarin. Ya masalah. Kita coba lagi. Nomor 6. Nomor 6 apa ya? Nilai diskriminan. Jadi, akan ditentukan
nilai diskriminan daripada persamaan x kuadrat minus 4x ditambahkan 4 sama dengan 0. Gimana caranya? Ya, kita bisa anggap dulu ini adalah x kuadrat tambah bx ditambahkan dengan c. Kemudian diskriminankan artinya sama dengan b kuadrat kurang 4ac ya. Berarti dalam konteks ini kita akan dapatkan minus 4 kuadrat dikurangkan dengan 4 kali a-nya 1, c-nya 4. Berarti 16 kurangkan dengan 16, jadi hasilnya sama dengan 0, kayak gitu. Oke, oh ternyata diskriminannya 0, berarti kalau misalkan teman-teman cari lebih lanjut tentang banyaknya solusinya, berarti sebenarnya, walaupun bukan yang ditanyakan gitu ya, tapi kalau misalkan kita cari lebih lanjut, persamaan tersebut hanya memiliki satu buah solusi saja, satu buah solusi. Kayak gitu. Karena ya diskriminannya sama dengan 0 kayak gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 7 sekarang. Nomor 7, jika akar-akar suatu persamaan kuadrat adalah 2 dan 5. Wah, ternyata kita tahu nih, x1-nya sama dengan 2 dan x2-nya sama dengan 5. Maka persamaannya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Oke, berarti kita akan dapatkan, akan diperoleh persamaan kuadratnya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Lantas berapa sih nilai daripada a, b, c-nya gitu ya. Walaupun saya yang ditanyakan mutlak dari a min b ditambah mutlak daripada b min c dan seterusnya. Oke, di sini teman-teman kalau misalkan masih ingat pertemuan yang kemarin, ketika kita ngomong tentang solusi, berarti kan kita bisa coba lihat ya. Karena kalau misalkan kita substitusi x sama dengan 2 itu adalah suatu solusi, maka kita bisa katakan bahwasanya x dikurangkan dengan 2 sama dengan 0. Kemudian kita juga bisa katakan bahwasanya x dikurangkan dengan 5 juga sama dengan 0 kayak gitu ya. Kebayang nggak? Nah, akibatnya berarti kalau kayak gitu, kita bisa dapatkan nih teman-teman bahwasanya apa ya? X min 2, X min 5, oke lah ya. Kemudian kita bisa dapatkan AX kuadrat ditambahkan dengan BX ditambahkan dengan C yang awalnya sama dengan 0. Aku coba ganti dengan X min 2 dikalikan dengan X min 5. Karena nilainya sama-sama 0 gitu ya, berdua. Nah, sekarang kita coba untuk kalikan gitu ya. Mereka berdua, X kali X kali minus 5, minus 2 kali X, dan minus 2 kali minus 5. Kita akan dapatkan hasilnya adalah X kuadrat dikurangkan dengan 5X, dikurangkan dengan 2X, ditambahkan dengan 10. X kuadrat minus 7X plus 10. Kayak gitu ya. Oh, berarti artinya kita akan dapatkan ya A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 7, dan C-nya sama dengan 10. Nanti sisanya teman-teman coba cari gitu ya, hasil yang diinginkan. Kalau misalkan yang T adalah mutlak daripada A min B, berarti kan hasilnya adalah mutlak daripada 1 dikurangkan dengan negatif 7. Kan jadi 8 nih. B min C, mutlak daripada min 7 kurangi 10. Berarti 17 gitu ya. Kemudian C min A, 10 kurangkan dengan 1 sama dengan 9. Kurang lebih jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita jumlahkan mereka bertiga, kita akan dapatkan hasilnya adalah sama dengan 17 kali 2 ya berarti ya. 34. Oke, kira-kira sampai sini nomor 7, mungkin nomor 7 udah mulai berbeda ya dengan nomor-nomor sebelumnya. Ada yang pengen ditanyakan nggak teman-teman? Aman ya, dari hari ini yang lain gimana? Oke, aman juga semuanya ya. Oke, kita lanjut ke nomor yang ke-8 ya semuanya.
Jika salah satu akar X kuadrat tambah KX tambah 12 sama dengan 0 adalah 3. Oke, jadi kita tahu bahwasanya salah satu akarnya, katakan saja gitu, X1-nya itu sama dengan 3. Dari, apa namanya? Dari persamaan X kuadrat tambah KX. X kuadrat tambah KX tambah 12 sama dengan 0. Dan di sini teman-teman disuruh untuk menentukan nilai daripada K-nya gitu ya. Tentukan K. Nah, sederhana teman-teman. Ketika kita punya solusi, yang kita ketahui adalah suatu solusi kalau misalkan kita substitusi ke dalam persamaannya, persamaan tersebut harusnya menjadi benar dong. Jadi kita tinggal substitusi saja, nilai X kita sama dengan 3. Kita akan dapatkan 3 kuadrat ditambahkan dengan 3 dikalikan dengan K tambah 12 sama dengan 0. 9 tambah 3K tambah 12 sama dengan 0. 3K tambah 21 sama dengan 0. 3K sama dengan min 21. Oh, berarti K-nya sama dengan min 7 gitu ya. Udah dapat jawabannya. Kurang lebih tinggal seperti itu ya sebenarnya. Karena ya kembali lagi sih sebenarnya kalau misalkan kita punya suatu solusi, harusnya kalau misalkan kita substitusikan solusi tersebut ke persamaan, persamaannya menjadi benar kayak gitu ya. Jadi karena ini solusi, kita bisa melakukan hal yang demikian. Oke, aman ya. Kemudian kita coba lanjut lagi, tentukan hasil. Nomor 9 malah jadi gampang lagi ya. Tentukan hasil penyuluhan solusi dari persamaan. Oke, 9 sini aja kali ya. Jadi kita punya X kuadrat minus 5X tambah 20 sama dengan 0. Oke, ya berarti mirip banget dengan yang sebelum-sebelumnya dari teorema Vieta. Oh, jadi enggak ini ya, enggak rapi ya tulisannya. Dari teorema Vieta diperoleh bahwasanya X1 tambah X2-nya sama dengan minus daripada minus 5 per 1. Ya berarti sama dengan 5 gitu ya. Jadi nomor 9 ini gak tahu ya, nyempil kali ya. Soal-soal apa namanya? Bertipe gampang di soal nomor terakhir kayak gitu. Kemudian nomor 10, jika persamaan 2x kuadrat tambah rx tambah 2, coba kerjakan ya. Nomor 10, kita punya persamaan 2x kuadrat tambah rx tambah 2 sama dengan 0, hanya memiliki satu solusi. Jadi hanya punya satu solusi. Oh, berarti kalau misalkan punya satu solusi, teman-teman boleh mikir nih, kalau ya diskriminannya pasti sama dengan 0 kayak gitu ya. Ya udah, berarti yang perlu kita perhatikan adalah berapa sih nilai diskriminannya sehingga nilainya sama dengan 0 kayak gitu. Nah, diskriminan kan artinya adalah B kuadrat, dalam hari ini adalah R kuadrat, kurangkan dengan 2, 4 kali A kali C. Berarti 4 kali 2 kali 2 sama dengan 0. Kita akan dapatkan R kuadrat dikurangkan dengan 16 sama dengan 0. R kuadrat sama dengan 16. Artinya apa kalau R kuadrat sama dengan 16? Berarti kita akan dapatkan akibatnya nilai R kita jadi sama dengan 4 atau nilai R kita menjadi negatif 4. Oke, berarti kalau misalkan kayak gitu jawabannya sudah seperti itu. Dan kalau misalkan nih tentukanlah hasil penyembelahan dari semua R yang mungkin. Sehingga ya kita jumlahkan gitu ya. Nilai daripada 4 dan juga negatif 4. Hasilnya sama dengan 0 gitu ya. Jadi ternyata jawaban nomor 10 sama dengan 0. Hasil dari menjumlahkan semua nilai R yang mungkin. Oke, aman nggak kira-kira dari nomor 1 sampai 10 teman-teman? Untuk bagian pertamaan kuadrat. Ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Oke, thank you hari ini. Yang lain? Oke. Oke. Sip. Oke, kita coba untuk kerjain soal yang lain ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman boleh milih satu nomor untuk soal yang bagian keempat.
Karena bagian keempat ini sebenarnya sifatnya ini ya, sifatnya apa sih namanya? Bagian empat ini sebenarnya sifatnya adalah bagi kalian yang ngerasa soalnya kemudahan bisa coba untuk ngelakuin manipulasi aljabar di bagian empat. Boleh lihat dulu ada 8 nomor di sana. Kira-kira kita pengen bahas nomor yang berapa? Boleh dilihat dulu ya teman-teman. Nomor 1 sampai 8 di bagian 4 manipulasi aljabar. Kira-kira kita pengen bahas nomor berapa? Kayak gitu ya. Kalau misalkan sudah ada yang pengen memberikan saran, boleh langsung chat di ini ya. Kolom chat kita. Dikirimkan saja kira-kira nomor 5 Kak misalkan. Atau mungkin nomor 7 atau sebagainya kayak gitu. Dari yang nomor 4, dari yang lain ada nomor yang lain nggak? Kayak setelah dipikir-pikir kayaknya kita bisa 2 nomor deh kalau misalkan masih banyak waktu. Oke, kita coba bahas nomor 4 dulu ya. Oke, nomor 4 itu jika P sama dengan super akar 14 tambah akar 13 dan Q sama dengan super akar 14 min akar 13. Kemudian tentukan nilai dari P kuadrat tambah PQ tambah Q kuadrat. Nah, sebenarnya di sini teman-teman akan ada banyak cara ya untuk mendapatkan nilai tersebut. Cuma karena tipenya manipulasi aljabar, jadi mungkin sedikit banyaknya kita akan gunakan manipulasi gitu ya. Manipulasinya dari mana? Mulai daripada menyadari bahwasanya bentuk daripada P kuadrat tambah PQ tambahkan dengan Q kuadrat itu mirip banget dengan bentuk yang mungkin selalu kita dapatkan gitu ya, yaitu P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat. Bedanya adalah kita harus kurangkan dengan PQ gitu ya, biar apa namanya, bentuknya jadi sama-sama PQ saja. Dan bentuk P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat itu adalah bentuk daripada P tambah Q dikurangkan dengan PQ. Oh, berarti sebenarnya untuk mencari bentuk tersebut atau bentuk yang di ruas kiri, itu kita bisa coba gunakan dengan mencari P tambah Q dan juga mencari PQ-nya terlebih dahulu. Itu kalau misalkan memang sudah mahir gitu ya untuk mengerjakan manipulasi aljabar. Ya, karena kalau misalkan kita punya A plus B dikuadratkan, hasilnya adalah A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Kalau kita punya A min B dikuadratkan, hasilnya adalah A kuadrat minus 2AB tambah B kuadrat. Kalau misalkan nggak hafal, nggak masalah kok untuk coba kalikan satu persatu. Mulai dari A plus B dikalikan dengan A plus B, dikalikan secara manual, ataupun A min B kalikan dengan A min B. Kalikan juga dengan manual. Nah, sekarang berarti yang perlu kita cari adalah nilai daripada
P plus Q dan juga nilai daripada PQ-nya gitu ya. Oke, kita coba lihat kalau misalkan nyari nilai daripada P plus Q terlebih dahulu. P plus Q itu sama dengan seper daripada akar 14 tambah akar 13 ditambahkan dengan seper daripada akar 14 dikurangkan dengan akar 13. Oke, kita bisa melihat bahwasannya apa namanya? Kita bisa melihat bahwasannya penyebutnya serupa, berbeda, makanya harus kita kalikan gitu ya. Hasilnya adalah akar 14 ditambahkan dengan akar 13. Kok jadi agak aneh gitu ya. Tambah akar 13 dikalikan dengan akar 14 kurang akar 13. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kayak gitu, berarti ini kan menjadi akar 14 min akar 13. Jadi kayak kali silang gitu ya. Ini kali ini, kemudian ya kurang lebih kayak gitu. Ditambahkan dengan akar 14 tambah akar 13. Kalau misalkan kita melihat di sini ya ini artinya habis ya. Akar 13-nya tersisa 2 akar 14 di atas. Nah, di bawahnya itu menarik teman-teman. Kenapa? Bentuknya adalah bentuk A plus B dikalikan dengan A min B. Jadi kalau misalkan teman-teman ketahui, bentuk daripada A plus B dikalikan dengan A min B itu adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Berarti kita punya A-nya sama dengan akar 14, which is A kuadratnya sama dengan 14, dikurangkan dengan B kuadratnya 13. Berarti hasilnya adalah 2 akar 14 untuk P plus Q-nya gitu ya. Kurang lebih. Kemudian, ya, kita bisa mendapatkan P kali Q, hasilnya adalah seper akar 14 tambah akar 13, dikalikan dengan seper akar 14 kurangkan akar 13. Jadinya A plus B kali A min B juga berarti 14 min 13 ya. 1/1 jadi 1. Oh, berarti kita akan dapatkan nih. Yang awalnya kita punya P plus Q dikurangkan dengan PQ, maka kita akan dapatkan, tinggal substitusi saja ya nilainya, menjadi 2 akar 14 dikuadratkan dikurangkan dengan 1. 4 kali 14 dikurangkan dengan 1. 56 kurangkan dengan 1, ya jawabannya jadi sama dengan 55. Itu untuk yang nomor 10. Nomor yang ini ya. Lupa dibatasin. Nomor 4 ya, kalau nggak salah ya. Nomor 4 di latihan bagian 4 juga. Oke, bisa dipahami nggak kira-kira? Khususnya mungkin untuk hari ini gitu ya. Untuk teman-teman yang lain juga, kalau misalkan bisa, coba untuk kasih jempol ya. Aman nomor 4? Oke, kemudian kita coba nomor 6 ya habis itu ya. Aman ya? Nah, nomor 6 menarik juga nih teman-teman sebenarnya di nomor 6 ini. Karena kita disuruh untuk menentukan nilai dari A kali B kayak gitu ya. Padahal persamaan kita mah persamaannya aneh banget. Karena yang kita ketahui adalah A kuadrat sama dengan 7B tambah 1945. B kuadrat sama dengan 7A tambah 1945. Cuma mungkin kita sepakat gitu ya bahwasanya yang menjengkelkan daripada soal ini adalah kita punya 1945 yang mana angkanya gede banget. Jadi kayak uh, kita muncul apa namanya pertanyaan nih kira-kira apakah bisa dihilangkan nggak ya si bilangan 1945 ini? Dan kalau misalkan kita pengen hilangkan, sederhananya kan tinggal kita kurangkan ya pertemuan pertama dan juga pertemuan yang kedua. Kita akan dapatkan akan diperoleh akan diperoleh A kuadrat dikurangkan dengan B kuadrat itu sama dengan 7B dikurangkan dengan 7A jadi 7B min 7A. Kemudian 1945 kurang 1945 jadi 0 gitu ya. Jadi kita akan dapat bentuk yang seperti ini. Dan iya, A kuadrat dikurang B kuadrat tadi bentuknya adalah A plus B dikalikan dengan A min B. Jadi sifat itu yang akan sering digunakan ya sebenarnya ya dalam bentuk manipulasi aljabar. Dan di sisi lain kita punya 7 dikalikan dengan B min A. Tapi
baik antara A min B dan juga B min A punya bentuk yang mungkin kira-kira serupa gitu ya. Karena sejatinya B min A itu adalah negatif daripada A min B. Jadi bisa kita katakan A plus B dikalikan dengan A min B itu sama dengan 7 kali negatif daripada B min A. Nah ini supaya nggak mislead, A min B. Tapi supaya nggak, apa namanya, supaya nggak misleading atau salah salah paham, aku coba tulisnya minus 7 gitu ya. Kayak gini. Dan ya, eh, kalau misalkan di sini A dan B-nya, atau mungkin kayak A min B-nya tidak sama dengan nol, maka bisa kita coba untuk cari gitu ya nilainya. Di sini kita coba andaikan, maksudnya coret nilainya. Andaikan A min B-nya tidak sama dengan nol. Jadi bisa kita coret, ini coret. Tapi artinya A min B tidak sama dengan nol gitu ya, karena artinya disebutkan A dan B-nya berbeda. Benar ya? Jadi nggak sama dengan nol bisa kita coret. Kita akan dapatkan A plus B kita sama dengan negatif 7. Oke, mulai dari kecurigaan kita, kenapa sih nggak kita hilangkan saja 1945-nya? Kemudian, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin setelah kita kurangkan kedua persamaan, kita bisa coba untuk menambahkan kedua kedua persamaan tersebut. Jadi asal mulanya kita punya A kuadrat sama dengan 7B tambah 1945 dan juga B kuadrat sama dengan 7A tambah 1945. Yang awalnya kita coba kurangkan, sekarang kita coba jumlahkan. A kuadrat tambah B kuadrat tambah 7A tambah 7B tambah 3890 gitu ya. Atau A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 7 kali A plus B tambah 3890. A plus B-nya sudah dapat minus 7, berarti 7 kali minus 7, 3890. Minus 49, 3890. Berarti ini jadinya 3841. Itu adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, berarti sudah ada dua hal yang kita dapatkan. Yang pertama A plus B-nya sama dengan min 7, dan juga A kuadrat plus B kuadratnya sama dengan 3841. Kemudian, gimana cara kita untuk mendapatkan A kali B? Kayak gitu ya. Nah, di sini sebenarnya butuh kreativitas tingkat tinggi, teman-teman. Karena kalau misalkan teman-teman perhatikan, apa sih hubungan daripada A plus B dan juga A kuadrat tambah B kuadrat? Kira-kira bisa kita dapatkan dengan mengkuadratkan dari A plus B gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tinjau, A plus B dikuadratkan, itu hasilnya adalah A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Oh, oke. Berarti muncul tuh AB di sana. Tapi kita akan dapatkan di sini adalah minus 7 dikuadratkan sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Berapa tuh? 3841 tambah 2AB. Minus 49. Kok jadi minus 49 tok ya? 49 sama dengan 3841 plus 2AB. Pindah ruas. 49 kurang 3841. Nanti kita akan dapat kurang lebih minus 3792. Nanti kita akan dapat AB-nya berarti sama dengan minus daripada 1896. Jadi ternyata A kali B-nya sama dengan minus daripada 1896. Oke, bisa dipahami nggak kira-kira si nomor 6 ini, teman-teman? Sebetulnya mungkin dari Arif ya yang nanyain. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen coba untuk ngelatih atau nge-push kemampuan diri, bisa banget untuk mencoba, apa sih namanya? Untuk mencoba mengerjakan yang bagian keempatnya gitu ya. Karena itu cukup high level sebenarnya. Dan kalau misalkan gak ada pertanyaan, apa namanya? Bisa untuk dikembalikan gitu ya ke operator kita. Jadi kepada Ricky disilakan. Thank you, thank you. Terima kasih Kak Arfa atas pemaparan aljabar dasarnya. Buat teman-teman, nanti rekaman kelas sama catatannya akan diupload di Google Classroom. Jangan lupa juga malam ini masih ada kelas tambahan juga, yaitu jam 9 malam seperti biasa. Terima kasih juga kepada teman-teman yang udah datang kelas matematika dari awal sampai akhir. Semoga persiapan
UTBK-nya atau belajarnya untuk matematika berjalan dengan lancar. Amin. Cukup Amin. sekian, tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.